Hai Aries, hari ini kita general reading untuk tanggal 21 Desember tahun 2023 ya. So guys, kita bahas tentang peruntungan kamu hari ini di tanggal 21 Desember tahun 2023. Oke. Aries elemen api. Em, di sini kalau yang aku rasa mungkin ada aja hal-hal yang bikin kamu kurang nyaman ya, karena mungkin ada beberapa pihak sekitar kamu yang sedang bentrok, entah itu bentrok batin atau fisik ya, atau mungkin mereka yang sering cekcok kayak gitu. Jadi kamu tuh kebawa suasana, kamu ngerasa kurang nyaman ada di situasi kamu saat ini. Nah, berarti di sini kan ada dua kemungkinan ya. Kita pergi menjauh dari situasi ini dan menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita, atau kemungkinan yang kedua kita perlu menjadi penengah atas situasi mereka. Tapi kalaupun jadi penengah, kita harus memposisikan diri kita dengan tepat ya. Apakah kita pantas untuk berada di tengah-tengah mereka, maksudnya apakah kita ini berhak untuk memisah mereka atau menenangkan mereka atau membantu mereka untuk berdamai gitu ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan peran kita juga. Kita bahas untuk pekerjaan teman-teman Aries. Pekerjaan teman-teman Aries. Untuk pekerjaan teman-teman Aries. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Untuk pekerjaan Aries hari ini ada kemungkinan bisa baik dan lancar, dan mungkin kamu juga bisa mengatasi hal-hal yang mungkin sedikit sulit karena kamu udah berpengalaman di sini kalau yang aku rasa ya. Jadi di hari ini nampaknya pekerjaan kamu akan bisa lancar asalkan kamu juga bisa fokus. Kalaupun ada masalah di rumah, jangan dibawa ke situasi kerja ya. Nanti akan mengganggu konsennya kamu. Kita balik lagi nanti ke rumah kalau mau fokus tentang masalah kita yang ada di rumah. Kita bahas untuk keuangan kamu. Keuangan teman-teman Aries. Keuangan kamu nampaknya di sini ya hari ini tidak begitu baik karena mungkin ada aja kebutuhan mendadak ya yang sama sekali belum kamu planning, jadi nampaknya ada pengeluaran mungkin sedikit bikin kaget, tapi di sini kita lebih tertantang gitu ya untuk bisa memprioritaskan dulu kebutuhan. Kalau mungkin ada ajakan mendadak dari seseorang, coba kita pertimbangkan dulu lagi, jangan tergesa-gesa untuk menerima tawaran yang datang atau ajakan ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang single. Kamu yang single di tanggal 21. Yang single di sini kalau yang aku rasa kamu belum bisa melupakan masa lalu ya, karena kamu masih berharap. Padahal kamu sendiri sebenarnya paham bahwa dia tidak mungkin kembali ke kamu. Tapi nggak tahu kenapa di sini posisinya tuh kamu masih terus ingat, terbayang-bayang, belum bisa move on gitu. Oke. Bisa jadi juga karena memang belum bisa move on ya, jadi kayak bikin kamu sering merasa tertekan gitu. Nah di sini buat teman-teman Aries ya, lebih baik ajak diri kamu untuk bisa move on ya,
karena masa lalu tidak bisa kamu harapkan lagi. Yang bisa kamu harapkan adalah masa depan kamu. Jadi sudahi, akhiri hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dan fokuslah ke masa depan kamu dan jemput orang yang baru. Oke. Well, kita bahas buat kamu yang sudah berpacaran di tanggal 21. Yang berpacaran, aku merasa situasi kamu belum sepenuhnya maksimal, belum sepenuhnya baik, karena dalam hubungan kalian salah satu ada yang, maaf nih, keras kepala, ada yang egois, sehingga membuat yang satunya ini ngerasa nggak tenang, nggak nyaman. Maaf ya, ini energinya itu bisa kebolak-balik, jadi teman-teman sesuaikan sendiri. Dalam sebuah hubungan ya, sebaiknya kan memang harus sama-sama bisa mengerti dan saling mendukung gitu ya. Dan aku berharapnya kita berharapnya kan semuanya tuh adem ayem. Tapi di sini kan balik ke kita masing-masing juga. Kalau kita bisa memaklumi situasi, kita bisa mungkin kadangkala juga mengalah. Tapi kalau kita situasinya terus-terusan nyakitin, berarti kan kita harus mengingatkan gitu ya. Kalau kita bisa menerapkan hal-hal seperti ini, ada kemungkinan hubungan jadi baik dan tetap berjalan dengan lancar ya. Meskipun mungkin sering banget berbeda pendapat, ya berbeda sikap gitu ya. Dalam hidup ini hubungan itu memang, maaf nih, tidak ada yang sempurna ya. Jadi tugas kita ya menyempurnakan tentang adanya perbedaan tersebut gitu. Oke, kita lihat untuk kamu yang sudah menikah di tanggal 21 Desember. So guys, kita lihat di sini itu yang sudah menikah, untuk teman-teman Aries, masalah kamu, masalah yang terjadi di rumah tangga kamu nampaknya memang udah cukup lama terjadi, sehingga sampai saat ini kamu masih terbelenggu dengan masalah-masalah yang ada ya. Karena apa? Di sini mungkin ada beberapa pihak yang memanfaatkan, maaf nih, ketidakharmonisan kalian, sehingga ini gampang banget mengizinkan hal-hal yang toksik itu masuk. Oke. Karena mungkin, maaf nih, kalian sering berantem, sering cekcok gitu. Nah ini kan membuka kesempatan untuk pihak lain untuk intinya tuh masuk ke situasi kita dan bahkan mungkin ngompor-ngomporin. Nah yang satunya mungkin dikompor-komporin ya, yang satunya mungkin nanti menerima sakit batin ya akibat dia yang menerima kompor-komporan tersebut nih, hasutan dari orang lain itu. Nah, kalau kamu tetap berada di situasi ini, kamu yang selalu mengalah dengan keadaan ya, karena ini udah parah banget gitu. Berarti kan kita harus memikirkan gimana caranya agar kita tuh bisa keluar dari masa-masa toksik ini. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita ingatkan ke pasangan kita bahwa dalam hubungan ini harus saling percaya dan menjaga dan buat dia luluh. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa dia sudah tidak bisa kita pertahankan, berarti kita memang harus ada keputusan. Tapi maaf banget, setiap keputusan berada di tangan kalian sendiri, bukan dari readingan ini, bukan tanggung jawab kami. Oke? Jadi apapun itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Jadi di sini tuh kita lebih diajak untuk bisa membahagiakan diri kita dengan cara kita. Tergantung kita maunya gimana, ya. Dan jalannya dari semesta nanti seperti apa yang diberikan, gitu ya. Oke. Kalau kamu ingin bertahan, ya harus berusaha untuk menerima dengan ikhlas apa yang terjadi dan apa yang dialami gitu ya, dan berharap ada perubahan yang baik. Tapi kalau sebaliknya kamu mungkin ingin mengakhiri hubungan, berarti memang harus mempersiapkan mental untuk menghadapi lika-liku kedepannya juga ya. Kadang ya gitu ya, bertahan sakit, tapi tidak bertahan mungkin harus ada tantangan. Jadi kita harus ngeriset pikiran kita dulu nih, dan kita harus memikirkan apapun itu benar-benar mateng gitu sebelum mengambil keputusan dan bertindak gitu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya aku rasa cukup dulu. Semoga readingan ini bisa cukup membantu, dan terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun buat semuanya.